Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kesempatan kepada kita semua, yang mana ini merupakan suatu nikmat yang paling luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tema kajian kita pada malam hari ini yaitu keteladanan Nabi Ibrahim, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hidayat, guru kita semua, telah ada di tengah-tengah kita semua. Adalah kita buka ta'lim pada malam hari ini dengan kalimat al-basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada yang terhormat gurunda tercinta Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Hidayat, atas waktu dan segala kehormatan dipersilahkan. Quran, Quran, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur dengan izin Allah ditakdirkan kembali kita bisa berkumpul bersama dengan niat yang tulus ya, untuk mencoba untuk mentadaburi atau merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam tema pengajian malam ini kita melanjutkan tentang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah. Kita semua ini adalah duriyahnya Nabi Ibrahim. Dan kita ini
termasuk yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Karena Allah sudah menegaskan kepada kita semua, inna awlan nasi bi Ibrahima lalladina taba'uhu wa hada nabiyyu walladina amanu ma'ah. Ini landasan atau dasar kita harus mengklaim diri sebagai dzurriyyah Nabi Ibrahim. Sesungguhnya manusia yang paling dekat dengan Ibrahim adalah sudah tentu pertama para pengikutnya, yaitu di tahun lalu, 5.625 tahun lalu, bukan sebentar. Jadi kita ini dzurriyyah generasi keberapa tinggal dihitung aja. Kalau rata-rata usia 100 tahun, jadi tinggal kita dari generasi keberapa gitu kan. Tapi yang pasti kita ini adalah tergolong orang yang sangat dekat dengan Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yaitu tadi alladzina taba'u, orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, wahadan Nabi, dan Nabi ini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dididik sama Allah lewat Rasulullah selalu saja menyampaikan sholawat, doa, ya, itu kepada Nabi Muhammad dan tidak lepas Nabi Ibrahim. Allah mengajarkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itulah yang diajarkan Allah kepada kita. Jadi bagaimana kita tidak dekat dengan Nabi Ibrahim. Walladina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman bersama Rasulullah. Dan kita ini termasuk adalah hamba-hamba Allah yang beriman bersama Rasul. Ya, bersama Rasulullah SAW Nabi Muhammad. Dan tentu saja kita diperintahkan oleh Allah ya, untuk menjadikan Ibrahim sebagai uswah dalam kehidupan. Baik terkait dengan urusan pribadi, dengan urusan rumah tangga, dengan urusan masyarakat, dengan urusan negara, bahkan dengan urusan dunia. Kita tidak boleh lepas dari uswah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana difirmankan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal bagda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qaula Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Dilanjutkan laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Jadi Nabi Ibrahim adalah teladan yang sangat baik bagi mereka yang beriman dan ingin berjumpa, ya, yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan beriman kepada hari akhir dan bertemu dengan hari akhir. Jadi hari akhir itu bukan hayalan, ya. Jadi hari akhir itu bukan hayalan.
bagi kita sesuatu yang pasti, ya, yang pasti itu akan kita jumpai. Entah kapan waktunya, saya tidak tahu besok atau lusa. Ya. Di antara kita ini kalau dipanggil Allah besok, barangkali besok kita secepatnya untuk bertemu. Ya. Oleh karena itulah maka di sini Nabi Ibrahim mesti jadikan teladan yang sangat baik dalam berbagai aspek kehidupan. Terutama masalah terkait dengan ketauhidannya. Dengan keyakinan terhadap Allah yang Maha Esa. Jadi founding father negara kita ketika merumuskan Undang-Undang Dasar, ya, dalam mukadimah Undang-Undang Dasar kita tahu bagaimana dengan tegas mengatakan bahwa dengan sebab rahmat Allah negara kita merdeka. Yang mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan itu adalah karena rahmat Allah. Kemudian dijabarkan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 29 ayat 1, di situ negara berketuhanan yang Maha Esa. Jangan salah, negara berketuhanan yang Maha Esa. Bukan berketuhanan yang Maha Rea, bukan berketuhanan yang Maha Esa. Apalagi kalau dengan Piagam Jakarta, itu disebutkan bahwa wajib melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya. 7 kata ini yang, ya, dan itu tidak boleh dihapus oleh Bung Karno. Piagam Jakarta tidak boleh dihapus. Mukadimah apalagi tidak boleh diamandemen oleh Bung Karno. Nah, ini harus dipertahankan. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus bagaimana mengkawal akidah umat. Jadi akidah ketauhidan kepada Allah itu harus dikawal oleh kita. Tentu saja dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Ya. Anak istri kita, orang tua kita, ibu kita, ayah kita, saudara kita, tetangga kita. Itu yang mesti dikawal akidahnya. Agar benar-benar dia bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, Nabi Ibrahim bagaimana? Dengan ketegasan menghadapi orang-orang yang mengingkari kepercayaan atau akidah, ketauhidan, itu dengan tegas dan keberanian yang luar biasa. Walaupun tidak merusak akhlak. Beliau itu sangat santun, kepada orang tuanya juga sangat santun. Ya. Tidak mentang-mentang karena sebagai utusan Allah lalu seenaknya gitu, enggak. Bahkan kemudian sampai berjanji ketika ayahnya mengancam, apakah kalau ini kamu akan terus ngomong begini Ibrahim, akan aku rajam kamu. Begitu kan kata ayahnya. Lalu apa katakan Nabi Ibrahim? Justru malah mendoakan semoga Allah memberikan rahmat padamu ayah. Dan aku akan bermohon kepada Allah untuk mendoakan, memohonkan supaya engkau diampuni Allah. Itu jadi akhlaknya, tapi dengan tegas. Kita di sini yang harus kita teladani, menyikapi orang-orang yang mengingkari ajaran Islam, mengingkari syariat Islam, mengingkari aturan Allah, harus dengan tegas. Id qalu liqaumihim. Ini ingat, bukan hanya Ibrahim, termasuk pengikutnya tadi. Pengikut-pengikut Nabi Ibrahim, karena pada waktu itu yang iman hanya Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah sama dengan adiknya, adik misalnya Lot. Yang lainnya kafir semua itu. Jadi warga Babilonia ini itu yang ada penyembah, ada bangsa Kaldan. Bangsa Kaldan itu adalah keturunannya dari Nabi Nuh juga. Itu kan penyembah bintang. Jadi mereka punya berhala dengan 7 bintang itu. Dengan mengadakan upacara-upacara. Kemudian warga Haran yang tempat singgahnya Nabi Ibrahim, tempat tinggal Nabi Ibrahim, itu penyembah berhala, termasuk ayahnya. Dan nama berhalanya adalah Ajar. Karena itu kemudian ayahnya juga diberi nama Ajar. Nah, hadirin kaum muslimin, Nabi Ibrahim dengan tegas, kata Allah, ingatlah ketika qalu mereka berkata, liqaumihim, terhadap kaumnya yang ingkar, kaumnya yang kafir, kaumnya yang musyrik, kaumnya yang fasik.
Apa? Inna bura'u minkum. Sesungguhnya kami bura'u lepas diri, cuci tangan dari kamu. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan dari segala yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Nah, kita berani enggak mengatakan itu? Ini keteladanan kita kepada Nabi Ibrahim. Harus berani mengatakan kepada anak kita, istri kita, saudara kita, orang tua kita, kafarna bikum. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal bagdau abadan hatta tu'minu billahi wahda. Ini ketegasan yang harus disampaikan dalam menjaga akidah. Dan itu harus dikawal oleh kita. Karena manusia ini semuanya percaya kepada Tuhan. Nggak ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan di dunia ini, nggak ada. Sepotong pun nggak ada. Orang sekalipun mengatakan ateis, itu bukan tidak percaya kepada Tuhan. Yang jelas, ateis itu tidak mau tunduk pada aturan Allah. Jadi orang-orang komunis, apalagi orang komunis di Indonesia, itu kan masih sholat juga. Mereka yang menyatakan diri komunis masih mau sholat. Ada juga kan. Nah, ini yang harus kita tegas. Ini yang harus diteladani oleh kita di dalam menyikapi terhadap orang-orang yang mengingkari ajaran Allah, syariat Islam. Apalagi kita punya landasan dalam bernegara, yaitu undang-undang dasar tadi. Mukadimah undang-undang dasar sebagai landasannya. Lalu batang tubuh pasal 29 ayat 1 itu dengan jelas bahwa negara berketuhanan yang Maha Esa. Dengan kewajiban, kalau dalam Piagam Jakarta, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Jadi yang mesti menegakkan syariat Islam itu negara. Negara yang berketuhanan yang Maha Esa yang mesti menjalankan syariat Islam. Bukan ditekankan kepada rakyat. Kalau persoalan rakyat, mau percaya mau tidak, itu urusannya urusan rakyat. Tapi justru kewajiban negara bagaimana mengarahkan, mendidik, membina warga Indonesia agar bertuhan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terutama orang Muslim harus menjalankan syariat Islam, wajib. Yaitu alhamdulillah negara kita sudah merespon banyak undang-undang yang dibangun atau diciptakan atau dilahirkan. Misalnya ada undang-undang perkawinan. Itu kan undang-undang yang sesuai bersyariat Islam. Ada undang-undang tentang peradilan agama. Bahkan negara memfasilitasi juga membiayai, hakimnya dibayar sama negara. Ya. Kemudian ada juga aturan perpajakan, misalnya zakat. Zakat kita kan itu sudah dipadukan dengan aturan pajak. Jadi wajib zakat dengan wajib pajak. Kalau sudah membayar zakatnya, dan jangan lupa kalau membayar zakat, Bapak harus pakai resip penerimaan zakat. Jangan tanpa resip penerimaan zakatnya. Lalu ketika melaporkan SPPT, itu lampirkan bahwa kita sudah bayar zakat. Kalau kewajiban pajaknya 1 juta misalnya, dan sementara kemudian kewajiban zakat 2 juta, jadi kita nggak usah narik zakat. Pajak nggak usah dibayar, sudah lunas gitu kan. Jadi sudah beres, SPPT kita sudah beres. Nah ini tinggal persoalannya, ini sudah dibuatkan undang-undang kesepakatan antara peraturan agama dengan peraturan pajak. Gitu. Kalau sebaliknya kewajiban zakatnya hanya 1 juta, sedangkan kewajiban pajaknya 2 juta, maka yang 1 juta mesti dibayar pajak. Itulah kesadaran bangsa Indonesia yang Muslim. Ingat, ini bagi yang Muslim. Jangan main-main urusan pajak dan zakat. Semuanya adalah merupakan bentuk pengabdian dan ketaatan kepada aturan Allah. Menjalankan syariat agama Allah. Mana aturan pajak negara, Quran, di mana Quran, hadisnya nggak ada. Enggak, aturan itu kan ada 2 macam. Ada yang disebutnya mahdo, ada yang disebut guer mahdo. Ya. Aturan mahdo, aturan yang sudah dirumuskan oleh Allah Sang Maha Pencipta. Kita tidak boleh turut mengatur.
tinggal melaksanakan aja. Seperti sholat, saum, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah kurban. Semua itu kita tidak perlu membuat aturan. Gitu. Ya, pokoknya itu dilaksanakan. Nah kalau yang ghair mahdoh, itu aturannya kita yang merumuskan. Ya, kita yang merumuskan. Ya. Kemudian esensinya tentu saja tidak lepas daripada Al-Quran. Misalnya, undang-undang lalu lintas ada dalam Quran. Nggak ada dalam hadis. Nggak ada. Tapi yang ada apa? Esensi. Bahwa Islam mengajarkan ketertiban, Islam mengajarkan keselamatan, Islam mengajarkan kedamaian. Itulah esensinya. Dirumuskanlah undang-undang. Makanya niati ibadah kepada Allah. Jadi ketika kita berhenti di depan lampu merah, jangan salah, kita punya pahala. Karena Allah ibadah gitu, menjalankan aturan itu. Nah bayangkan kalau aturan dilaksanakan oleh kaum muslimin di tanah air, bayangkan saja kesadaran moral muslimin kemarin nih, hari kemarin ya sampai dengan hari Tasyrik kemarin, berapa triliun itu dana yang keluar? Nggak ada paksaan itu, dengan ketulusan moral. Kenapa? Karena keterpanggilan ruhaninya dengan Allah. Dan begitu ikhlas dia. Sembelih kurban sapi, ambing, bagikan pada masyarakat. Coba hitung berapa triliun itu Pak Haji. Bandingkan dengan penghasilan pajak tiap tahun. Jauh sekali itu. Kenapa? Kok orang tidak menyadari bahwa sebenarnya membayar pajak itu bagian dari ta'abudi kita kepada Allah. Untuk melaksanakan yaitu yang disebut ghair mahdoh itu. Aturan yang ghair mahdoh. Nah, tetapi kalau kemudian ada undang-undang yang dirumuskan bertentangan dengan kepentingan agama, bertentangan dengan aturan moral, maka jangan ditaati. Apalagi kalau kita yang merumuskan undang-undangnya. Nah, ini harus tahu bagaimana ini merumuskan undang-undang yang sesungguhnya. Nah itu kembali kepada tadi. Nabi Ibrahimlah sebagai teladan kita. Menghadapi sikap orang-orang yang mengingkari Islam, maka kaparna bikum, kami menolak akidah kalian, kepercayaan kalian. Wabada dan telah nyata. Bainana wa bainakumul adawah wal bagdo'u abadan. Permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian itu selama-lamanya. Ya, tidak ada toleransi. Dalam akidah enggak ada. Ya, demi kebersamaan enggak ada demi kebersamaan. Justru demi kebersamaan itu mematuhi aturan Allah. Ya. Jadi menjalankan syariat Allah itu demi kebersamaan. Bukan kemudian harus mengikuti. Jangan. Di ayat surat Al-Mumtahanah ayat pertama malah Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Apa? La tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Kalian jangan menjadikan musuh aku dan musuh kalian menjadi teman setia. Bayangkan. Al-Quran itu Allah melarang kepada orang yang beriman. Mengangkat orang teman setia yang memusuhi Allah, memusuhi kita. Tulkuna ilaihim bil mawadah. Lalu kalian menaruh kecintaan terhadap mereka. Waduh. Ya boleh itu begitu. Terhadap orang yang mengingkari aturan Islam. Siapapun itu. Ya. Mau orang tua, mau siapapun, mau negara. Kalau menentang aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan. Waqad kafaru bima ja'akum minal haq. Sebab mereka sudah mengingkari kebenaran yang datang kepada kalian. Bahkan yukhrijuna rasula wa iyyakum. Mereka mengusir Rasul. Dan kalian, kenapa mengusir? Antu minu billahi rabbikum. Hanya karena percaya dan iman kepada Allah Tuhan kalian. Bayangkan, ayat tadi orang anu kitu ayeuna. Mengusir orang yang iman kepada Allah, aneh kan? Nah kata Allah, jangan begitu. Itu Quran buat itu. Tapi kita juga oleh Allah
solusi juga. Artinya apa? Terhadap orang-orang yang mengingkari Islam itu bagaimana sikap kita? Di ayat selanjutnya dikatakan, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada musuh kalian, kepada orang kafir. Yang bagaimana? Alladzi lam yuqatilukum fiddin, yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian, dari negeri kalian. Boleh berbuat baik pada mereka. Bahkan wa tuqsitu, kalian harus berbuat adil juga ilaihim, kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sebab Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat keadilan. Luar biasa Islam mengajarkan. Jadi jangan karena orang kafir ya benar, orang Islam salah lalu dimenangkan orang Islam. Gak boleh itu dalam peradilan. Mesti berbuat adil, kata Allah. Tapi sebaliknya, innama yanhakumullahu anil ladina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa doharu ala ikhrajikum ang tawallahum. Sesungguhnya hanyalah Allah melarang kalian, gitu kan, untuk berbuat baik kepada mereka, untuk berlaku adil kepada mereka. Kalau mereka itu memerangi kalian dalam urusan agama dan mengusir kalian dari negeri kalian, ini kalau kita lengah sebentar lagi bangsa ini juga terusir sama penjajah-penjajah pendatang baru. Kalau kita lengah, kalau kita tidak betul-betul menjaga diri, bagaimana memelihara akidah umat, ini bisa bahaya kita. Kenapa? Karena memang orang kafir tidak senang. Tidak senang gitu. Melihat kesuksesan umat Islam nggak ada. Gitu. Bahkan justru mereka akan yuriduna ayutfi'u nurallahi biafahim. Mereka bermaksud ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan propaganda mereka. Walaupun wallahu mutimmu nurihi, Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir itu sangat membencinya. Ya alhamdulillah, sekarang kan kadang-kadang berbalik. Ya, di Indonesia berpindah agama, meninggalkan Islam. Ya, di barat, sekarang di Eropa, di Amerika terbalik. Malah kemudian meninggalkan agama mereka, pindah menerima Islam. Ya, itu luar biasa. Memang demikianlah. Kalau Allah menghendaki seperti itu. Oleh karena itulah tugas kita apa? Berdakwah. Ya, tugas kita berdakwah. Nah, ini bagaimana supaya jamaah pengajian di Masjid Nurul Falah ini penuh hadir datang? Ya kita mesti berdakwah semua. Ya, Pak Hadi, semua Pak Haji, itu semua harus dakwah. Caranya apa? Ya mendatangi rumah-rumah gitu kan. Komunikasilah dengan mereka. Gitu. Komunikasi mereka. Ya. Insya Allah nanti kalau ada saran harus membahagiakan jamaah Pak Haji, ya kalau sudah kita melakukan silaturahmi, ya datang ke rumah-rumah, insya Allah itu akan terwujud. Ya. Akan terwujud bagaimana membahagiakan jamaah. Karena solusinya itu kan. Nah, jadi kembali ke ayat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala justru melarang untuk menjadikan teman setia. Kalau mereka ini memerangi dalam agama, mengusir kalian dari negeri kalian, dan dengan terang-terangan mengusir kalian, menjadikan teman mereka. Nah, ini kan kadang-kadang banyak, ya tidak sedikit orang Islam yang terjebak dengan akibat tuntutan kehidupan materi, ya, yang kadang-kadang malah Ustaz Jainuddin, siapa yang dari Garut itu, ada katanya kiainya Kiai Ajag, ada Kiai Ajag, ada Kiai Ajug, ada Kiai Ojeg, gitu. Ya mudah-mudahan kita nggak gol di mana di posisi kita. Mau di Kiai Ajag, gitu. Artinya yang istiqomah aja gitu. Istiqomah menjalankan kebenaran dari Allah dan Rasul. Itu yang ajag. Kalau yang ajag, apa ajag? Itu binatang buas yang suka menerkam kambing apa gitu kan. Biasa suka berteriak, bau, ngomong tarik
kasih tulang jempek gitu kan. Nah, itu kan banyak juga itu yang rame mengkritisi kebijakan segala macam itu ya, tarik gitu kan di media lewat apa gitu kan. Kasih aja tulang, diam aja gitu kan, jangan ngomong gitu. Nah, itu yang diibaratkan kiai aja katanya. Ya. Kalau kiai ajug apa? Tahu ajug? Sekarang mah nggak ada ajug. Dulu bukan ada ajug, ajug teh. Ya biasanya untuk lampu pakai tempat berdiri supaya agak terang ke sekitarnya. Tapi itu ajugnya sendiri gelap gitu. Iya, yang lain terang, tapi itu ajugnya sendiri gelap. Itu yang namanya ajug. Kalau ojek, ya itu berdasarkan pesanan tadi. Jadi ya ada pesanan gitu kan. Dipesan, datang, nggak dipesan. Bahkan sampai ada transaksi, maka manajernya ada itu kan. Karena katanya, nggak tahu benar tuh enggak gitu kan. Itu. Ada kiai yang pakai manajer, kemudian ditentukan ya berapa tarifnya untuk hadir menyampaikan ceramah di mana itu kan. Ya, katanya itu juga katanya saya belum pernah tahu gitu kan. Nah, kembali ke tadi bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, beliau adalah sosok yang luar biasa ya. Yang pada waktu itu hanya beliau yang beriman dan istrinya Siti Sarah sama dengan adiknya Lut, yang lain-lainnya kafir semua. Nah, dan itu kemudian tugasnya luar berdakwah. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menguji dengan tugas-tugas itu. Ya. Ada yang bentuk perintah, ada yang bentuk larangan. Semuanya itu nggak ada yang terabaikan. Semua sukses. Ya. Sehingga kemudian Allah memberikan anugerah kepada Nabi Ibrahim, yaitu sebagai seorang imam manusia. Ini jailuka linnasi imama. Sesungguhnya aku menjadikan engkau Ibrahim sebagai pemimpin manusia. Itu Nabi Ibrahim dianugerahi oleh Allah sebagai imam manusia. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wa min durriyati? Apakah termasuk duriyah aku? Nah, kita ini juga bisa menjadi imam manusia? Allah menjawab, la yanalu ahdid dolimin. Janjiku tidak akan berhasil bagi orang yang melakukan kedoliman. Meskipun, itu, makanya keturunan Nabi Ibrahim tidak semua beriman. Ada yang beriman, ya, yang memenuhi janji Allah. Kenapa? Karena dia meninggalkan kedoliman, ya, kemudian mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, bertauhid kepada Allah, melaksanakan syariat-syariat Islam, ya, ya makanya banyak keturunannya yang soleh-soleh itu dari mulai ya Ishak, Ismail, kemudian cucunya Yakub, ya, kemudian buyut-buyutnya juga di sini, sampai kepada Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu semua adalah duriyah Nabi Ibrahim. Tapi di balik itu juga ada duriyah-duriyahnya yang ya tidak benar gitu, yang tidak meraih janji Allah, tidak itu. Nah, kita sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang berharap bertemu dengan Allah, bertemu dengan hari kiamat, dan yakin kita akan bertemu, kemudian kita termasuk orang yang terdekat dengan Nabi Ibrahim, maka jadikan Ibrahim sebagai uswah, keteladanan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam akidah. Luruskan akidah. Karena itulah maka mutlak kita memiliki kewajiban untuk mengkawal akidah umat. Dari mana? Mulai dari keluarga. Sebagaimana Allah memerintahkan di surat At-Tahrim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, ini potensi untuk masuk neraka banyak sekarang ini, ya, di sekitar kita itu, di arena pekerjaan, di lingkungan segala macam ini. Kalau kita tidak selektif, ya, atau kita tidak mengetahui mana-mana saja yang harus kita lakukan, mana-mana yang tidak boleh kita kerjakan. Nah, tidak mungkin kita tahu kalau kita tidak menggali, mentadaburi sumber nilai, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam Quran ini wahyu ada yang tidak disebutkan,
Ya, ada wahyu yang tidak disebutkan. Apa itu Pak Haji? Di Quran kan hanya perintah aqimus sholah, wa atuz zakah. Apa disebutkan tentang ruku sujudnya? Enggak kan? Disebutkan bagaimana bacaan-bacaannya, ya, berapa kali sehari semalam, itu enggak ada dalam Quran. Makanya itu perlu dikaji antara sumber nilai Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya harus menyempatkan waktu dari 24 jam sehari semalam itu minimal ya setengah jam sisihkan waktunya. Ya, barangkali sorenya buat membuka hadis-hadis Rasul. Lalu kemudian paginya subuh membuka ayat Quran, ya seayat satu ayat lah gitu kan dibaca. Walaupun nanti baru selesai, ya jangan seperti Quran aja diturunkan kepada Rasulullah, kan enggak satu hari. Ya. Kecuali dari Lauh Mahfuz aja ke langit pertama, itu diturunkan satu kaligus. Tapi dari langit pertama kepada Rasul, itu kan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan Rasulullah pada waktu itu. Makanya diturunkan dalam kurun waktu enggak sedikit. Berapa aja? 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Kan? Hampir 23 tahun. Ya. Jadi kalau kita baca satu ayat, satu pagi, subuh satu ayat, ini butuh waktu selesai 23 tahun. Gitu kan. Ya, baru selesai gitu kan. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita kaji betul-betul. Gitu kan. Ya. Lalu kemudian diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idibtala Ibrahim rabbuh, dan ingat ketika Tuhannya menguji Ibrahim bikalimatin, dengan kalimah-kalimah, maksudnya dengan perintah-perintah dan larangan-larangan yang luar biasa, ya, dari hal yang paling ringan sampai ke paling yang berat, ya. Itu perintah Allah itu, ya. Ya. Salah satu yang terberat apa? Ujian bagi Nabi Ibrahim itu menyembelih kasih sayangnya, ya. Anak yang sangat diharapkan kehadirannya, yang diharapkan luar biasa, yang disayangi luar biasa, udah cerdas luar biasa, kemudian ingin menjadi penerus perjuangan, tiba-tiba Allah menyuruh sembelih. Makanya Nabi Ibrahim nggak langsung melaksanakan tugas ini, malah dia menyampaikan dulu kepada Ismail. Ya abatib al-matu maru satajiduni insyaallah. Apa? Ya bunaya ini arafil manam ani adbahuka pangdur madatara. Anakku, aku mimpi bahwa aku disuruh menyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu? Kenapa harus bertanya dulu gitu? Bahkan kemudian Nabi Ismail tidak menjawab sebagaimana pertanyaan permohonan ayahnya, malah justru ya batib al-matu mas, segera lakukan ayah apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Nah, kalau kita adalah Ibrahimnya, kira-kira Ismailnya apa? Yang datang perintah kepada kita sebagai Ismailnya, kira-kira sebagai Ibrahimnya yang diperintahkan menyembelih. Lalu kemudian Ismailnya apa? Banyak, bisa harta, ya, bisa anak, bisa istri, bisa jabatan, bisa kedudukan. Itu Ismailnya. Coba harta kita ketika mau zakat, mau diinfakkan, apakah menolak? Punya harta nih, ada uang simpanan ya di bank, ya, ada deposito di bank mungkin 1 miliar, gitu kan. Kemudian apa kira-kira yang 1 miliar itu ngomong nanti kalau mau diinfakkan, dijariahkan? Nggak akan kan, tapi yang berat siapanya? Kitanya ini yang sebagai Ibrahimnya yang berat. Berarti sebagai Ibrahimnya akan merasa berat. Aduh, 1 miliar mengumpul-ngumpul seberapa tahun, kudu dijariahkan gitu kan. Gitu. Tapi kalau kita lagi sudah betul-betul pas lama, sama-sama berserah diri kepada Allah, kayak Ibrahim dan Ismail, justru malah Allah menggantinya kan. Ya Ibrahim qad sadaqta, ya Ibrahim jangan dilanjutkan. Aku tidak bermaksud engkau supaya membunuh anakku, enggak. Udah ganti aja.
ganti pakai kambing. Begitulah. Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi berat itu adalah kitanya. Tetapi kalau yang sebagai Ismailnya tidak akan menolak. Harta kita tidak akan menolak untuk digunakan jariah di jalan Allah. Kenapa gitu kan? Gitu. Ini mah kadang-kadang sekolah mahal-mahal tuh, ini sekolah teh. Kemana ini mahal-mahal tuh sekolah? Untuk biaya anaknya sendiri kok bilangnya mahal-mahal tuh gitu kan? Padahal itu kan untuk kepentingan anaknya gitu kan. Biar maju, biar sukses, pendidikannya luar biasa, gurunya supaya anteng ngajarna kan teluak liuk gitu. Kayak kata almarhum Abdurrahman itu, karena sibuk mengajar tidak sempat pergi ke pasar. Jadi karena itu orang tua yang mesti memikirkan bagaimana untuk ke pasarnya itu gitu kan. Supaya si guru terus konsentrasi mengajar gitu. Bagaimana mengamati perkembangan anak didiknya dari awal sampai akhir ya. Dan ketika sukses kita alhamdulillah kan, berbangga gitu kan. Gitu. Ya. Anak didik kita sukses itu berbangga gitu kan. Gitu. Ya, luar biasa gitu kan. Bukan hanya anak didik sendiri, anak orang juga kan kalau sudah berhasil gitu kan. Luar biasa kita ikut bergembira gitu kan. Nah, hadirin kaum muslimin, jadi Allah mengatakan ini jailuka imaman, linnasi imaman. Aku jadikan engkau ini adalah pemimpin bagi manusia. Tapi kemudian ketika itu Nabi Ibrahim bertanya, wa min dzurriyyati? Apakah dari keturunan aku, generasi aku juga akan mendapatkan posisi seperti itu? Kata Allah, la yanalu ahdi dolimin. Janjiku tidak akan berlaku untuk orang-orang yang dolim. Nah, bagaimana supaya kita ini kompak gitu ya, kompak bersama anak, istri, keturunan kita sama-sama gitu kan. Untuk taat sehingga menjadi imam bagi manusia sesuai dengan permohonan kita kepada Allah, Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Nah, ini tentu harus melalui proses pembinaan. Ya, sebagaimana tadi Nabi Ibrahim tidak sekedar hanya berdoa, tidak sekedar hanya meminta, tapi juga berusaha maksimal bagaimana mendidik anak. Bahkan dalam hal mendidik anak, untuk sholat saja, itu memohonnya kepada Allah. Ya. Mohonnya kepada Allah gitu kan. Rabbana waj'alna muslimaini laka. Ya Allah, jadikanlah kami berdua ini, aku dan Ismail ini, muslimain laka. Seorang yang berserah diri kepada engkau. Bahkan bukan hanya beliau sama Ismail, wa min dzurriyyati, dan seluruh duriah-duriah aku termasuk kita, ya, didoakan oleh Nabi Ibrahim dahulu 5.000 tahun yang lalu. Ya. Ummatan muslimatan lak, menjadi umat yang berserah diri kepada engkau ya Allah. Ya. Wa arina manasikana, lalu perlihatkanlah bagaimana manasik-manasik untuk melaksanakan ibadah haji. Meskipun tidak berangkat haji, tapi pelajari manasiknya. Lalu pahami maksud dan makna kandungan dari manasik itu. Apa sih maksud ihram? Apa sih maksud tawaf? Apa sih maksud sa'i? Apa sih maksud tahallul? Apa sih maksud kumpul di padang Arafah? Apa sudah dipahami kita pergi ke Mekah? Jadi sekalipun kita tidak berangkat ke Mekah karena memang tidak mampu, kan sekarang mah bukan itu. Dasarnya sekarang mah usia kurang 60 tahun bisa ke Mekah, lebih dari 50 tahun, 60 tahun tidak bisa ke Mekah. Padahal ayatnya hanya manis tato'a ilahi sabila. Mau 80 tahun, mau 100 tahun, itu kan. Kenapa harus 60 tahun? Kurang. Aneh kan? Dasarnya apa gitu? Pertimbangannya apa? Saya ngariweukeun di ditu. Asli geus kolot mah riweuh di Mekah na ge cenah Ustaz. Bukan persoalan riweuhna kan. Yang jelas bahwa Al-Qur'an mengatakan manis tato'a ilahi sabila, yang mampu. Sekarang usianya 80 tahun, mampu pergi ke sana, bayar ongkosnya mampu, segala macamnya mampu. Kenapa kemudian dilarang? Ya. Nah, ini juga mesti menjadi pemikiran kita kaum muslimin. Ya. Ya. Kecuali kalau sehingga pemerintah Malaysia
Sebab dibayar ongkosnya oleh pemerintah. Gitu kan. Dibatasi itu menang 2 kali 3 kali Pak Haji itu ke Mekah di Malaysia itu. Yang sudah pergi ke Mekah melaksanakan haji tidak boleh 2-3 kali. Gitu. Kenapa? Untuk jatah yang belum pergi ke sana. Karena ongkosnya ditanggung oleh negara. Ya. Ongkos kepergiannya itu ya. Itu. Yang penting bawa bekal kerja jandi itu gitu kan. Urus keberangkatan dijamin oleh pemerintah. Nah, itu di Malaysia. Gitu kan. Konon kabarnya nggak tahu tuh benar nggak itu ya. Ya mudah-mudahan aja di negeri kita seperti itu ke depan ya. Ya mudah-mudahan gitu kan. Gitu bahwa dana haji bahkan punya tabungan haji, bahkan ada bank haji di Mekah di Malaysia tuh. Ada bank haji gitu kan. Luar biasa uang jamaah haji itu luar biasa. Kemudian selanjutnya wa'id ja'alna baita masabata linas, dan ingat ketika kami menjadikan Baitullah, rumah aku kata Allah, Baitia, yaitu Ka'bah. Itu Baitullah kan. Rumah aku. Termasuk ini juga Baitullah, masjid kan. Wa'id ja'alna baita masabata linasi wa amna. Ingat ketika aku menjadikan Baitullah sebagai tempat yang aman, tenang, tentram. Karena kalau masuk masjid kan nggak harus pakai detektor, nggak perlu kan, gitu. Beda kalau mau masuk masjidnya ke masjid itu yang di Palestina tuh ke Hebron, ke makam Nabi Ibrahim, itu pakai detektor Pak Haji. Masuknya ke sana pakai detektor dulu gitu kan. Ya, ketika masuk bunyi kan, gitu. Pas bunyi, manis buka duit receh kan. Repeat more, balik deh, balik asup duit, masih kena ya duit itu. Manis gitu. Si Ustad mah kalakah heureuy cenah ibu. Indung mah sakieu riweuhna bingung cenah. Nya hareupan tantara ku pariksa. Kembae cing teh atuh mama jeung jurig mah teu nanaon. Nah, masjid masuk aman ke masjid mah kan tadi. Bahkan tadi kata Pak Haji, kalau ingin jamaah masuk ke masjid, bahagiakan jamaahnya. Nah ini, itu mesti dipikirkan itu bagaimana membahagiakan jamaah. Itu kan. Ya, gitu. Makanya alhamdulillah masuk ke Masjidil Haram, gak ada masalah kan. Aman, tenang. Bahkan ketika saya berdoa di hadapan Ka'bah, tiba-tiba ada 3 orang pemuda. Assalamualaikum Pak. Salam. Bapak dari Bandung ya? Iya, dari Indonesia. Ada apa dek? Saya ini terkatung-katung sudah 4 tahun Pak tidak bisa pulang. Terus saya mohon Bapak ngasih pekerjaan buat saya. Pekerjaan. Baru malam ini dek, Bapak masuk ke Masjidil Haram. Baru malam ini Bapak berhadapan dengan Ka'bah. Gitu, gak percaya Pak. Kenapa gak percaya? Beda Pak. Orang baru dengan orang lama. Kan saya udah 4 tahun di sini. Ini kan pelarian saya Pak, masjid itu. Dikejar-kejar sama askar, saya larinya ke masjid. Aman di masjid, nggak ada pemeriksaan polisi. Oleh karena itu, saya lihat Bapak ini orang lama di sini, bukan orang baru. Padahal itu baru malam itu Pak. Ya betul deh, Bapak memang sudah lama. Maksudnya diperkenalkan oleh ayah dan ibu dengan Ka'bah ini sudah lama. Sejak usia 5 tahun. Saya diperkenalkan ayah dan ibu dengan Ka'bah ini. Makanya pantas kalau ada yang menganggap saya ini orang lama di sini. Ya karena tidak merasa bertamu di sini cinta gitu. Padahal saya kan tamu Allah. Baru malam ini cinta deh kalau percaya. Gitu. Ya. Akhirnya dia, kenapa nggak bisa begitu? Ya saya tertipu sama agen sih Pak. Gitu kan. Ya udah datang aja ke kedutaan itu ke sana. Ke Riyadh, datang, temui, lalu minta pulang. Begitu aja. Gitu kan. Gitu. Nah, alhamdulillah kan waktu itu ada Pak Harto masuk ibadah haji tahun 95, dan kemudian akhirnya banyak yang dibebaskan gitu sehingga bisa pulang. Nah, kemudian Allah mengatakan, wa id ja'alna baita masabata linasi wa amna, lalu wattakhidu mimma qaumi Ibrahim musholla. Ini tugas buat kita. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Tempat sholat.
Makom Ibrahim bukan makam kuburan. Ya. Selama ini saya berpikir makom itu tempat dikuburnya Nabi Ibrahim. Padahal ternyata kubur Nabi Ibrahim ada di Palestina gitu kan, ada di Hebron gitu kan. Gitu. Sama Sarah ini kan makam Nabi di Sarah, di bagi sampingnya makam Nabi Ibrahim gitu kan. Jadi itu bukan makam tapi tempat berdiri saat membangun Ka'bah bersama putranya Ismail. Ya. Wa id jarfa'u Ibrahimul qawaida minal bait gitu wa Ismail, dan ingat ketika Ibrahim dan Ismail membangun pondasi Ka'bah, ya. Lalu kemudian berdoa kepada Allah, ya, ya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu taqabbal minna, gitu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, itulah bagaimana Nabi Ibrahim punya jasa yang luar biasa. Sampai hari ini kita tidak bisa melepaskan makom Ibrahim untuk sholat. Ya. Jadi ketika kita tawaf, selesai tawaf, langsung ke makom Ibrahim, 2 rakaat di situ sholat. Ya. Di musim haji pasti berjubel-jubel. Ya. Ya. Terkadang ada orang melangkahi kepala kita lagi sujud dilangkahi aja. Gitu kan. Kaget itu. Nah, hadirin kaum muslimin. Kemudian wa ahidna, dan kami berjanji ila Ibrahim wa Ismail, kepada Ibrahim dan Ismail, antauhiro, agar mensucikan baitia, rumahku, litaifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang itikaf, warukai sujud, dan melaksanakan sholat. Alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Bagaimana ketenangan ibadah haji di Mekah, ya, atau ibadah sholat di Mekah, luar biasa tenangnya. Ya, pekerjaan dengan sholat yang ngadua atau dak, nggak teribuh mikiran warung, mikiran naon, bagaimana tidak tenang gitu kan. Ya, di sana makanan sudah tersedia, segala macam tersedia gitu kan. Gitu. Bahkan di situ Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dalam bagaimana membangun kesejahteraan masyarakat. Wa id qala Ibrahimu rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats tsamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ini permohonan Nabi Ibrahim itu khusus, luar biasa. Ya. Bukan sentimen, bukan. Oh, sentimen ngadu atau sama karena imannya hungkul, henteu nu sajaeun mah henteu. Dan ingat ketika Ibrahim bermohon kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, ij'al, jadikanlah hada baladan aminan, kota Mekah ini menjadi negeri yang aman. Warjuk ahlahu, dan berikan rizki kepada penduduknya, minas samarot, ya, buah-buahan. Bayangkan, memohon buah-buahan kepada Allah ditambah tanah yang gersang. Saya berpikir gimana ini berdoa tuh. Ya. Tapi kan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Berkuasa, ya. Allah Maha Qadirun. Ya. Ketika saya tanya pedagang tomat di situ, waktu masih zaman ada pasar seng, gitu. Saya minen hada di Pangalengan, cep, kusuna dia ngajawab. Bapak tiasa Sunda, Pak. Dan Bapak mah dilahirkan di Cianjur. Pun Bapak kapogo kan dinas di kedutaan gitu. Indonesia pun biang ngakandung Bapak lahir di Cianjur, Cipanas gitu kan. Jadi belajar bahasa Sunda. Tadi diajarkan ke bahasa Arab ke indung teh. Sina campur aja orang Sunda. Gitu. Ditambah deui Bapak mah ya leuwih deui cenah yang bahasa teh jeung bahasa Cirebon. Sebab pun bojo orang Cirebon. Alhamdulillah. Ternyata itu dari Pangalengan tomatnya. Dari pelak di Mekah, di Pangalengan dikirim pada itu. Itu warjuk ahlahu minas samarot. Di urang mah segala jadi, Pak. Cekus plus mah tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Nah, nepi ka kata langsara. Ya, harga cengek sampai sabaraha? Harga cengek apung-apungan gitu kan. Gitu. Kan bae cenah cek petani teh, harga cengek mah ya, mahal oge teu nanaon. Gitu. Nah, makekeun bae nya lumbayana cenah petani rada naik hargana, rada menang duit gitu kan.
Ari sawit mah cenah entong cenah Ustaz. Naon kitu? Abdi ayeuna sawit jadi teu laku cenah. Di Sumatera. Kamari orang Sumatera datang nyaba ka lembur gitu. Sawit aduh namrud cenah Ustaz teu payu gitu kan. Nah, make teu payu aduh Kak cenah teu ngarti cenah. Nah, hadirin muslimin, kemudian Allah SWT mengatakan waman kafaro. Ibrahim tidak hanya yang mukmin saja kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, tidak. Waman kafaro, yang kafir sekalipun pak umat teuhu akan aku beri kesenangan. Cuman kolilan. Jangan salah, kolilan. Jadi orang kafir yang sukses di Indonesia ini hanya beberapa ratus orang nih yang sukses, itu cuman kolilan. Ya. Besok lusa juga ketika Allah mencabut nyawanya, gitu. Selesai udah, gitu kan. Nggak tahu tuh. Ya. Orang-orang yang kaya raya dulu, yang sudah pindah ke Singapura kemana lalu meninggal, kemudian gimana kekayaan mereka? Apa diurus sama negara atau siapa gitu? Gitu. Jadi Pak umat ihu qalilan, sebentar aku kasih. Bahkan lebih dari itu, wa adtarruhu ila adzabinar. Aku seret dia itu kepada siksa neraka. Wa bi'sal masir, tempat kembali yang paling buruk. Demikian itu ancaman dari Allah kepada mereka yang menentang aturan-aturan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita bicara tentang keteladanan Nabi Ibrahim panjang, ya. Jadi mungkin kita bisa disambung saja di pertemuan yang akan datang kalau seandainya bisa ketemu lagi. Gitu. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan. Jadi intinya mari kita kawal akidah umat supaya benar-benar bertauhid kepada Allah sesuai dengan landasan Undang-Undang Dasar Negara kita, bahwa negara berketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan agama menurut kepercayaannya masing-masing. Itu di dalam pasal 29 ayat 1. Ya. Tapi kalau menurut Piagam Jakarta, itu negara berketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Tugas negara itu. Ya, bukan tugas rakyat. Jadi menjalankan syariat Islam adalah tugas negara. Kalau mengacu kepada Undang-Undang Dasar atau pada Piagam Jakarta. Nah, mudah-mudahan saja kita semua sebagai warga negara yang peduli terhadap bangsa ini, maka sekali lagi berkewajiban untuk mengkawal akidah agar bangsa ini benar-benar ada di dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita khawatir kalau seandainya kita mendapatkan murka dari Allah. Ya, di surat apa itu? Apa surat apa? Al-Anfal apa? Ada punya ayat kan? Gitu. Kalau saja penduduk sebuah negeri mereka itu iman dan bertakwa, itu la patahna alaihim barokah minas sama wal ard. Maka pasti akan kami bukakan barokah. Apa barokah? Di Sunda itu suka kayak kecap berkat. Berkat itu biasanya nasi pakai apa itu pipiti besar, ya, ditambah ada ikan, ada gepuk, ada telur, itu kan, ada ikan, pokoknya lengkap itu kan. Jadi disebutnya berkat, kata orang Sunda. Itu ngambil dari kata barokah. Barokah itu apa? Sumber kemakmuran. Ya. La patahna alaihim barokah minas sama wal ard. Maka kami pasti akan membukakan sumber-sumber kemakmuran, baik dari langit maupun dari buminya. Kekayaan bumi kita luar biasa, coba. Apa yang tidak ada di negeri kita? Dari mulai besi, ya, minyak, timah, apalagi uranium, sampai segala macam lengkap di negeri kita. Nggak ada kekurangan. Itu kudu ngekspor kan? Itu kudu ngimpor, maaf. Sebenarnya gitu. Kalau dikelolanya betul-betul oleh kita. Tapi kata Allah, walakin kadzabu. Tetapi mereka kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Mengingkari aturan-aturan Allah. Mengingkari rasul-rasul Allah. Apa resikonya? Fa'akhadnahum, maka akan kami siksa mereka bima kanu yaksibun, sesuai dengan kelakuan mereka. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik.
Jadi sekali lagi, kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin, orang yang dekat dengan Nabi Ibrahim, kemudian yang berharap bertemu Allah dan hari akhir, maka kita punya kewajiban untuk mengkawal akidah. Akidah keluarga kita, akidah umat kita, akidah bangsa kita. Barangkali demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hada astagfirullahaladzim walakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallahu khair kepada Al-Ustadz yang telah berkenan memberikan pencerahan materi kepada kita. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk meneladani ya sifat dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup saja kajian pada malam hari ini dengan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.